Selama sekolah, aku nggak pernah pacaran. Bukan karena aku anak baik, hanya prioritasku tidak untuk pacaran. Aku lebih senang berteman dengan siapapun. Tapi, aku tetap suka dengan beberapa laki-laki dan pastinya aku nggak pernah ada niatan untuk mengutarakannya. Aku pernah suka dengan kakak kelas dan dia merupakan sahabatnya abang aku. Aku sudah mengenalnya sebelum masuk SMA. Dia orangnya ramah, lucu, dan kocak. Singkat cerita, aku dekat dengannya setelah aku kelas 3 dan dia sudah lulus D2 dari sekolah kedinasan dan sedang menjalani masa pelatihan. Rasanya aneh, Kak. Awalnya aku suka, tapi setelah dekat dengannya, aku justru lupa dengan rasa suka karena saking nyamannya. Aku tidak peduli apa status kita dan bagaimana hubungan kita. Yang aku inginkan cuma sama dia aja. Dia tahu kalau aku nggak ingin pacaran. Dia ada di masa terkelam aku, waktu aku bingung menentukan harus melanjutkan kuliah di mana. Dia ada saat aku berada di titik nol. Dia bantu aku belajar akuntansi, sedangkan aku anak IPA. Oh, apa namanya? Pindah jurusan ya? Apa sih nama itu? Itulah. Aku terkejut. Ternyata dia menyatakan perasaannya pas kita lagi nonton film dokumenter hewan di taman mini. Aku cuma bisa bergeming dan gak tahu harus bilang apa. Karena dia pun hanya menyatakan, tidak menembak. Selama kita dekat, dia sering bertanya apakah aku siap menikah saat ini. Aku sih bilang iya. Oke. Aku sih bilang iya. Tapi sayangnya aku gak bisa semudah itu untuk menikah muda. Setelah dia bertanya ketiga kalinya tentang masalah nikah, aku menjawab, akan fokus kuliah dulu. Awalnya dia janji mau menjagaku, tapi sayangnya kita melakukan kesalahan dan aku menyalahkannya. Aku agak bodoh di sini, padahal aku juga salah. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari hidup aku dan membiarkan aku untuk fokus kuliah. Kata dia, ini adalah cara dia menjagaku. Selain itu, dia memang mendapatkan tugas dinas ke Jambi. Dia pergi tanpa meninggalkan janji apapun untuk kembali. Dia bilang, aku harus fokus dengan masa depanku. Jangan buat perpisahan ini semakin berat karena sebuah janji untuk pulang. Setelah itu, aku gak bisa move on karena aku masih berharap dia bisa datang lagi di kemudian hari. Hingga pada akhirnya, aku mendengar kabar kalau dia akan menikah. Dia menikah ketika aku semester 6 dan anehnya dia tidak mengundang abang aku ke acara pernikahannya. Kemarin, Umi cerita kalau sewaktu awal aku kuliah dan sedang berada di asrama, abang aku pernah minta izin ke Umi kalau ada temannya yang ingin datang melamar aku. Ya, temannya itu adalah kakak yang sedang bertugas di Jambi. Abang berusaha meyakinkan Umi bahwa aku bisa bahagia dengan temannya karena dia orang yang baik untuk aku. Tapi sayangnya, Umi tidak merestui karena kita masih terlalu muda. Sejak saat itu, aku merasa bersalah karena sudah menuduh dia jahat. Aku pernah jadi orang yang hancur karena dia tiba-tiba ninggalin aku. Tapi sekarang, aku bisa jadi orang yang kuat karena dia sudah meninggalkan aku. Kak, apa cerita cinta itu selalu lucu kayak gini? Sebenarnya, topik ditinggal nikah adalah topik paling menakutkan buat aku. Karena kalau kita bangun di suatu pagi, terus kita dengar kabar atau dapat kiriman undangan bahwa orang yang kita sukai, kita sayangi, bahkan sejak dulu udah lama banget akan menikah dengan orang yang bukan kita, itu rasanya nggak tahu ya, kebetulan saya belum pernah, tapi saya selalu membayangkan gitu semenyakitkan apa. Karena untuk Taurus yang kelewat setia kayak saya,
yang kalau udah satu maunya itu aja. Kalau udah suka sama satu orang tuh pasti susah untuk bisa pindah ke orang lain. Makanya saya selalu punya rasa takut berlebihan yang saya tahu sebenarnya saya nggak perlu ngerasa rasa takut ini karena dia bukan punya saya nggak punya hak atas dia dan dia bebas untuk menentukan jalan ke depan mana yang mau dia tuju. Tapi pasti ada perasaan khawatir. Gimana rasanya kalau suatu hari dia akan nikah dengan orang lain? Karena buat saya ketika seseorang yang kita sayangi harus menikah dengan orang lain, itu adalah sebuah batas di mana perasaan itu harus benar-benar selesai. Dulu saya kira yang namanya perasaan itu nggak pernah ada yang salah. Sampai akhirnya pikiran-pikiran saya akhir-akhir ini tertuju pada dia kalau akhirnya dia akan menikah suatu hari dengan orang lain. Berarti saya tahu bahwa itu adalah batas perasaan saya yang udah harus selesai. Gimana pun caranya itu udah bisa jadi perasaan yang salah kalau keesokan harinya saya masih terus menjaga perasaan itu. Jadi aku bisa bayangin gimana sakitnya kamu ketika kamu udah ketemu sama satu orang yang buat kamu jatuh cinta, bisa membuat kamu merasa yakin sama orang itu, dan padahal kalian punya tujuan yang sama, tapi tujuan pulangnya ternyata beda gitu. Itu membuat aku bacanya nyesek karena aku sama dia tidak memiliki keyakinan itu. Walaupun aku suka sama dia, tapi aku nggak tahu aku yakin sama dia atau enggak, begitupun sebaliknya. Karena kayak perkara mimpi dan cita-cita pun kadang aku nggak tahu dia benar-benar dukung aku atau enggak. Makanya ini jadi perasaan yang nggak sehat kalau aku terus menjaga ini. Jadi mungkin cara terbaik untuk move on dari cerita kayak gini adalah dengan berhenti yakin sama apa yang kita kira selalu tepat. Karena bentuknya tepat kadang nggak baik juga buat kita. Atau kadang bentuknya sudah baik, sudah cukup buat kita, tapi kita selalu bilang enggak gitu. Mungkin bukan semestanya yang nggak adil, tapi kitanya yang terlalu banyak minta.